Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, warga-warga Cimahi, berjumpa lagi dengan saya, Kakak Nurul. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten terkait politik kekinian, hari ini atau malam ini saya sengaja membuat konten khusus. Kita akan membahas terkait kondisi perpolitikan di Kota Cimahi terupdate. Ya, tentu saja terkait Pilkada Kota Cimahi yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Para warga sekalian, kita langsung saja. Kita akan membahas terkait konstelasi politik, terutama pada hari ini. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Jadi mungkin saja setelah video ini tayang ada perubahan, karena memang politik itu tentu saja sangat dinamis ya, tidak statis, sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, perubahannya itu sangat cepat. Nah, Kota Cimahi ini terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Di dalamnya ada 312 RW dan 1.728 RT dengan luas wilayah sekitar 40,47 km persegi. Jumlah penduduk dengan data BPS terakhir, yakni pada tahun 2023 kemarin, Kota Cimahi itu berpenduduk atau populasinya itu sekitar 562.160 jiwa. Nah, perlu diketahui bahwa PAD Kota Cimahi itu saat ini ialah 1.440 miliar dan ditambah dengan dana alokasi umum atau DAU dari pusat itu sekitar 600 miliar per tahun. Jadi kalau di jumlah jamleh ya sekitar 2 triliunan ya, 2 triliunan PAD Kota Cimahi ini. Pendapatan asli daerah ditambah dengan DAU dari pusat ya. Nah, dengan dana sedemikian besar untuk 3 kecamatan serta 15 kelurahan, cuman 312 RW sekota Cimahi, saya rasa jika pemimpinnya mahir, jika pemimpinnya bagus, jika pemimpinnya kredibel, maka saya yakin dengan modal segitu itu akan dapat mensejahterakan seluruh warga Cimahi. Nah, para warga sekalian, mendekati Pilkada Kota Cimahi, setelah para partai politik itu mendapatkan kepastian berapa perolehan suaranya, serta berapa alokasi kursi yang dia dapatkan di pemilu legislatif tahun ini 2024, maka para calon itu sudah mengkerucut. Kalau tadinya kan masih simpang siur, kalau sekarang sudah mulai mengkerucut dan sudah nampak jelas orang-orang yang ingin ikut mencalonkan pada pilkada kali ini tidak lagi malu-malu, tapi langsung declare gitu ya. Nah, para calon itu ada yang dari birokrat aktif, oke, ada yang dari tokoh masyarakat tentu saja, kemudian ada yang dari akademisi, kemudian ada yang dari partai politik. Nah, saya tidak akan membahas dulu masalah tua dan mudanya, gitu. Tapi dari 4 background itu dulu saya klasifikasikan. Yang pertama, calon yang pertama yang sudah sangat terkenal dan tentu saja dapat dipastikan beliau akan mencalonkan menjadi wali kota Cimahi itu yang pertama Bapak Dik Suratno Nugrahawan. Beliau adalah Sekda Kota Cimahi saat ini ya. Sebelumnya beliau adalah pejabat wali kota Cimahi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk menjadi pejabat wali kota Cimahi menggantikan Bapak Ngatiana yang pada saat itu sudah habis masa jabatannya. Namun sayang, masa jabatan Pak Dik sebagai PJ Wali Kota Cimahi itu tidak diperpanjang di tahun kedua, karena PJ itu masa jabatannya 1 tahun. Gitu. Beliau tidak diperpanjang oleh Pak Tito Karnavian di Dalam Negeri dengan alasan pada saat itu inflasi di Kota Cimahi itu melebihi nilai inflasi nasional. Gitu. Padahal menurut pemerintah pusat, Kota Cimahi ini dikelilingi oleh
sentra pertanian, dalam hal ini beras dan cabai gitu ya. Bukan kota Cimahi-nya, kata Pak Tito itu adalah kota Cimahi dikelilingi oleh sentra pertanian. Ya, seperti kita ketahui Lembang itu sentra pertanian. Kemudian bergeser ke Kabupaten Bandung, karena Kabupaten Bandung juga kan tetangga Cimahi. Seperti Pangalengan, sentra pertanian. Bandung Barat bukan hanya Lembang, tapi Parompong, Cisarua, dan sekitarnya itu kan sentra pertanian. Walaupun ini pernah jadi kontroversi karena ada kesalahpahaman. Mana di Cimahi cenah aya tangkal cabai di mana? Aya pertanian di mana? Padahal saya sangat jelas sekali mendengarkan di YouTube-nya itu Bapak itu menjelaskan bahwa Cimahi itu dikelilingi oleh daerah sentra pertanian atau kawasan agrobisnis gitu ya. Yani menurut saya memang Lembang kan bukan Cimahi, tapi dekat dengan Cimahi. Begitu. Nah, pada saat itu Pak Dik-Dik tidak diperpanjang. Walaupun dipolitisir oleh beberapa media bahwa Pak Dik-Dik dicopot, bukan dicopot, tapi tidak diperpanjang saja. Nah, walaupun beliau tidak diperpanjang masa jabatannya untuk tahun kedua, tapi beliau mendapatkan dukungan luar biasa dari beberapa elemen, ormas, dan partai politik untuk mencalonkan menjadi calon wali kota Cimahi di Pilkada serentak kali ini gitu ya. Nah, salah satu partai yang sudah bukan rahasia lagi gitu di kalangan para politisi yaitu ialah Partai Golkar dan Partai Demokrat yang katanya itu akan mencalonkan Pak Sekda atau Pak Haji Dik-Dik Suratmanunggrahawan ini untuk maju sebagai wali kota Cimahi, sebagai calon wali kota Cimahi di Pilkada ini. Ini info A1 nih. Partai Golkar dan Partai Demokrat itu akan mencalonkan Pak Dik-Dik. Yang kedua, calon dari birokrat aktif itu ialah Bapak Dr. Arief Saifuddin, SH Empar. Beliau lahir tanggal 11 Januari tahun 69 atau tahun ini tepat berumur 55 tahun beliau itu ya. Beliau itu saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung. Kepala Dinas ya. Sebelumnya beliau menjabat juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Atap ya, perizinan terpadu di Kota Bandung juga. Sebelum itu beliau juga sebagai Sekretaris Inspektorat Kota Bandung. Sebelum itu beliau menjabat sebagai Camat Sumber Bandung. Sebelumnya juga sebagai Camat Cinambo gitu ya, Kota Bandung. Jadi calon yang kedua ini Pak Arief Saifuddin itu di birokrasi itu sudah sangat berpengalaman karena pernah menjadi camat, pernah menjadi kabid, pernah menjadi Sekretaris Inspektorat, pernah menjadi Kepala Dinas. Jadi menurut saya lumayan menjanjikan juga. Malahan dari beberapa media diberitakan bahwa Pak Arief ini adalah duta integritas untuk ASN Kota Bandung. Di mana pada saat ini Kota Bandung terkena tsunami korupsi ya. Dari mulai wali kotanya, kemudian sekdanya, dan kemudian kabarnya saat ini sedang dibidik juga 7 kepala dinas dari dinas-dinas di Kota Bandung itu sudah dibidik, dan justru Pak Arief mendapatkan penghargaan sebagai duta integritas atau tokoh yang berintegritas di Kota Bandung. Dan kabarnya, info A1 lagi nih, bocoran untuk para netizen sekalian. Beliau sudah dalam tanda kutip sudah aman, sudah mendapatkan kendaraan yang cukup untuk mencalonkan. Kalau tadi Pak Dik-Dik kan Partai Golkar dan Demokrat. Partai Golkar itu mempunyai 7 kursi di DPRD, dan Partai Demokrat itu 6 kursi. Jadi sudah mempunyai 13 kursi. Sedangkan persyaratan minimal untuk maju di Pilkada Kota Cimahi itu minimal 20% kursi atau 25% perolehan suara partai politik, akumulasi ya. Jadi kalau kursi DPRD minimal 9 kursi itu sudah bisa mencalonkan. Nah, untuk Partai Golkar dan Partai Demokrat, jika hanya 2 partai saja ini sudah cukup Pak Dik-Dik untuk maju. Nah, untuk Pak Arief ini ada 2 partai yang sudah dalam tanda kutip bersepakat untuk berkoalisi dan mengusung Pak Arief menjadi calon wali kota Cimahi. Saya kasih bocoran, tidak akan saya sebutkan nama partainya karena saya belum mendapatkan izin dari ketua partainya untuk membocorkan. Nasionalis religius gitu ya, koalisi nasionalis religius.
itu sudah mendekati tahap final untuk mengusung Pak Arief. Tinggal mereka mengkompromikan siapa yang akan menjadi wakilnya gitu ya. Karena kalau Pak Arief ini kan ASN aktif ya, birokrat aktif. Tatkala harus bergabung dengan partai politik, tentu saja Pak Arief atau Pak Dik-Dik itu harus mengundurkan diri. Mencalonkan menjadi calon wali kota harus mengundurkan diri dari ASN ya. Atau minimal tidak mengundurkan diri juga nggak apa-apa. Asal beliau mau untuk cuti di luar tanggungan, kurang lebih 1 tahun. Itu bisa beliau mencalonkan. Nah, kalau lebih ekstrim lagi, lebih baik yang mengundurkan diri dari ASN dan bergabung kepada partai politik pengusungnya supaya jelas gitu ya. Para kadernya juga memperjuangkannya itu jelas. Selanjutnya yang mencalonkan ialah dari tokoh masyarakat. Siapa dia? Yakni Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana SAP. Siapa yang tidak tahu Pangatiana ya? Pangatiana adalah mantan wakil wali kota Cimahi, mantan PLT wali kota Cimahi, dan terakhir wali kota Cimahi beliau. Walaupun kurang lebih 2 bulan beliau menjabat sebagai wali kota. Lamanya sebagai wakil wali kota dan PLT wali kota. Pengalaman beliau memimpin birokrat lumayan cukup ya, karena beliau pernah jadi wakil wali kota, menjadi PLT wali kota, dan menjadi wali kota. Dan kemudian karir beliau di di instansi militer juga lumayan cukup menjanjikan ya. Malah beliau pernah menjadi ajudan dari Pak Luhut ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Gitu para warga sadayana ya. Cuman kabarnya Pangatiana ini masih kesulitan untuk mendapatkan perahu dari partai politik karena kebuntuan komunikasi mungkin ya, atau miskomunikasi di antara beliau dan para pimpinan partai politik. Sehingga hingga saat ini kalau Pak Dik-Dik dan Pak Arief sudah mendapatkan perahu tiket untuk maju, nah Pangatiana ini masih bimbang ya. Kalau asalnya sebelum pemilu itu sudah santer rumor bahwa Pangatiana itu akan dicalonkan oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra gitu ya. Akan tetapi saat ini menurut info A1, info yang sangat valid dari sumber yang sangat dipercaya, bahwa Partai Gerindra punya calon sendiri. Bagaimana tuh Pangatiana? Nah, menurut info A1 lagi, Pangatiana saat ini sedang mempersiapkan untuk mencalonkan dari jalur perseorangan atau independen. Seperti kita ketahui, menurut Undang-Undang Pilkada bahwa Kota Cimahi itu karena DPT-nya di atas 400.000, di bawah 500.000, maka 8,5% tanda bukti dukungan dari masyarakat sudah dia pegang berupa dukungan real dari masyarakat ya, pengumpulan KTP, tanda tangan, kemudian diverifikasi oleh KPU dan sebagainya. Jadi Pangatiana jika ingin mencalonkan dari jalur independen atau perseorangan, maka beliau harus mengumpulkan kurang lebih 35.000 KTP, 35.000 dukungan warga Kota Cimahi, dan beliau sedang mempersiapkan itu. Para timnya sedang mempersiapkan kemungkinan atau plan B jika Pangatiana tidak bisa mencalonkan dari jalur partai gitu. Karena kebuntuan komunikasi politik di antara Pangatiana dan para pimpinan partai politik. Nah, kemudian juga para wargi Cimahi sekalian, dari tokoh masyarakat calon yang keempat nih, kan tadi 2 dari birokrat aktif, kemudian 1 ya dari tokoh masyarakat. Nah, 1 lagi dari tokoh masyarakat yang sudah muncul ke permukaan itu ialah Pak Edi Sartono. Pak Edi Sartono itu berumur 58 tahun. Beliau adalah pensiunan ASN di Kota Bandung. Nah, jadi beliau adalah pensiunan ASN Kota Bandung dan pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung. Jadi beliau aktivis juga, Pak Edi Sartono ini ya. Nah, kemudian ada yang baru nih. Ini info A1 lagi nih, dari akademisi. Dari akademisi, tokoh yang muncul ke permukaan ialah Pak Letkol Purnawirawan Dr. Haji Barkah Rosadi. Ya, beliau berusia 66 tahun. Nah, Pak Haji Barkah Rosadi ini sudah berpengalaman di militer, berpengalaman di dunia pendidikan, berpengalaman di dunia kesehatan. Karena saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Bandung University atau Universitas Bandung. Beliau menjabat sebagai rektornya gitu saat ini. Dan beliau dulu sewaktu aktif di militer sebelum pensiun, beliau itu adalah Wakakesdam 3 Siliwangi. Jadi beliau sekarang mantan Wakakesdam 3 Siliwangi.
Dan beliau juga pernah menjadi direktur umum, ya, direktur umum Rumah Sakit Gigi Unjani. Dan ternyata Pak Haji Barkah ini, Pak Haji Barkah Rosadi ini juga itu digadang-gadang menjadi calon bupati Kabupaten Bandung juga. Jadi masyarakat Kabupaten Bandung mencalonkan, masyarakat Kota Cimahi juga mengangkat supaya nama Bapak Haji Barkah ini muncul di survei-survei, ya, namanya ini. Nah, kemudian kita akan membahas juga para calon dari partai politik, ya. Tadi kan udah birokrat aktif, tokoh masyarakat, akademisi gitu ya. Nah, kita akan membahas dari partai politik. Satu-satunya partai politik yang berkontestasi di pemilu 2024 kemarin yang bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tanpa berkoalisi atau tanpa bergabung dengan partai politik lain ialah PKS. Karena PKS dia mendapatkan 20% kursi, yakni mendapatkan 9 kursi. Malahan kalau suara itu 21%, lebih dari 20 gitu ya. Karena kalau suara itu harus 25%. Akan tetapi tinggal PKS-nya itu berani atau tidak bertarung dengan partai lain tanpa berkoalisi gitu ya. Dan menurut pengalaman selama Pilkada Kota Cimahi, PKS ini belum pernah menang. Padahal beliau atau partai ini adalah partai pemenang pemilu. Gitu. Maka untuk pemilu kali ini, untuk Pilkada tahun 2024 ini, PKS menargetkan harus menang. Gitu. Nah, sehingga menurut saya kecil kemungkinan PKS tidak berkoalisi. Walaupun bisa sebetulnya. Akan tetapi PKS akan realistis. Dan menurut saya akan berkoalisi. Gitu ya. Lalu siapa bakal calon yang diperkirakan akan diusung oleh PKS ya? Nah, info A1 lagi nih ya. Yang sudah muncul ke permukaan tentu saja yang pertama itu Pak Haji Ahmad Zulkarnain atau Kang Ajul ya. Biasa disapa Kang Ajul Ahmad Zulkarnain. Beliau mantan anggota DPRD, malahan beliau mantan ketua DPRD Kota Cimahi pada pemilu 2019 sampai 2024 gitu ya. Kemudian yang kedua dari partai PKS itu yang muncul ke permukaan dan di kalangan internal PKS itu sudah santer, karena kalau PKS partai kader kan, nama itu muncul dari bawah, yakni Kang Bagja Setiawan. Ya. Kang Bagja Setiawan, beliau itu masih muda, 47 tahun usianya. Nah, Kang Bagja Setiawan ini di kalangan PKS itu sudah tidak asing lagi, karena beliau sangat aktif di PKS-nya itu dan sekarang itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Beliau ketua Komisi 4 di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Ini dari PKS ya. Dan ketiga, dari PKS nih, masih info A1. Walaupun di partainya itu atau di elit partainya itu kurang begitu dimunculkan oleh pimpinan PKS, akan tetapi di akar rumput nama ini muncul gitu. Ya ini siapa? Pak Haji Supiardi. Pak Haji Supiardi ini muncul. Beliau anggota DPRD Kota Cimahi dan saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Cimahi. Nah, jadi di PKS itu sudah 3 tah. Hiji Kang Ajul, yang kedua Kang Bagja Setiawan, yang ketiga Pak Haji Supiardi. Lalu siapa kemungkinan yang akan diusung? Nah, oleh PKS. Saya memprediksi, kalau ini mah prediksi saya. Kalau tidak Kang Bagja, menurut saya PKS akan mengusung akademisi. Yang tadi siapa? Bapak Haji Barkah Rosadi. Saya menduga seperti itu. PKS akan mengusung Kang Bagja dari kader internal atau mengusung non kader tapi bisa dibajuan ke PKS. Siapa? Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi, Rektor Bandung University. Menurut saya, ini menurut saya, jadi bisa benar, bisa salah gitu. Karena tidak tahu di internal PKS penjaringannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Cuman prediksi saya tidak lepas dari 2 nama ini, gitu ya, Kang Bagja atau Kang Haji Barkah Rosadi, gitu ya. Itu dari PKS. Kemudian partai selanjutnya akan kita bahas ialah Partai Golkar. Partai Golkar itu mempunyai kursi 7 hasil pemilu kemarin itu 2024 ya Februari. 7 kursi. Atau kalau suara mah beliau mendapatkan, Partai Golkar mendapatkan 47.598 suara. Ya, kalau dipresentasikan 7 kursi itu sama dengan 16%. Kalau suara itu 47.598 itu 14% gitu. Jadi mending kursi 16%-nya. Nah, dari Partai Golkar itu sudah sangat santer.
Karena ini terkait dengan mekanisme di internal Partai Golkar. Di Partai Golkar itu yang sudah santer dan sudah di-SK-kan oleh DPP untuk maju di pilkada itu ialah Bapak Haji Ali Hasan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi. Ya, walaupun usia beliau saat ini sudah tidak muda lagi, kurang lebih 81 tahun ya. Tapi nama beliau itu sangat sangat diperhitungkan karena beliau adalah politisi senior Partai Golkar. Beliau menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Baratnya saja itu 25 tahun. Coba bayangkan. Dari awal reformasi beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sampai saat ini 25 tahun atau 5 periode gitunya. Nah, untuk pemilu kemarin tahun 2024 ini hasil bulan Februari itu beliau terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cimahi karena tidak mencalonkan di Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh DPP beliau diberi mandat untuk maju. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga muncul nama Piraldi Akbar. Beliau adalah ketua HIPMI. Ya, HIPMI Kota Cimahi, masih muda. Di bawah saya, usianya 36 tahun ya. Walaupun saya 17 tahun gitu ya. Usianya 36 tahun. Beliau adalah ketua HIPMI Kota Cimahi dan anggota DPRD Kota Bandung. Anggota DPRD Kota Bandung beliau ya. Putranya Pak Happy Bond. Putra politisi senior Partai Golkar, putra Pak Happy Bond. Piraldi Akbar. Beliau juga menjabat sebagai wakil bendahara umum DPP Partai Golkar. Jadi lumayan diperhitungkan. Walaupun di SK yang kedua itu nama beliau sudah tidak ada gitu ya. Kan asalnya SK DPP itu mengusung Pak Haji Ali Hasan dan Piraldi Akbar. Akan tetapi turun SK selanjutnya, SK yang kedua jadi Pak Haji Ali Hasan saja. Gitu. Namun menurut saya karena Pak Haji Dik-Dik itu sudah sangat intens berhubungan komunikasi politik dengan Partai Golkar sehingga Partai Golkar teh mau aku Mang Ali, mau aku Kang Piraldi, ku Pak Haji Dik-Dik, ku Pak Sekda. Wakilnya saha? Nah, wakilnya bisa Mang Ali, bisa Kang Piraldi atau bisa Yudhistira. Aditya Yudhistira. Atau malahan di kalangan grassroots kaula muda Partai Golkar muncul putra Pak Haji Itok, Kang Indra Sukmana. Kang Indra ya, Indra muncul lah. Tapi saya tidak tahu. Itu nanti kesepakatan Partai Demokrat dengan Partai Golkar siapa. Atau bisa saja dari Partai Demokrat wakilnya. Ya ini siapa? Pak Haji Edi, Kan Edi gitu ya. Saya tidak tahu. Gitu. Tetapi kalau untuk calon wali kotanya itu sudah fix menurut saya ke Pak Haji Dik-Dik. Kata moal oyag deui tah. Sudah fix masing kukuh mah oge. Cuman wakilnya masih dinamis. Malahan wakilnya bisa saja Pak Budi Setiawan. Apalagi dalam status terakhir Facebook Pak Budi Setiawan itu Partai Golkar itu akan mengusung calon yang berkeringat di Pilkada 2024. Gitu, memenangkan Partai Golkar. Kalau berkeringat untuk memenangkan Partai Golkar di pemilu kemarin berarti kan satu Mang Ali, yang kedua Piraldi, yang ketiga Kang Budi Setiawan sendiri kan gitu. Jadi dalam tanda kutip menutup peluang Kang Aditya untuk maju melalui Partai Golkar gitu menjadi wakil Pak Dik-Dik menurut saya. Nah, para warga sekalian, kemudian yang kita bahas selanjutnya ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. PDIP ini memiliki 6 kursi atau 13% perolehan kursinya itu ya. Nah, calon yang akan diusung oleh PDIP itu ialah calon hasil dari penjaringan. Karena saat ini PDIP sedang membuka pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah. Itu instruksi DPP dan nasional gitu. Namun menurut saya yang akan maju dan lolos di SK-kan menurut saya oleh DPP siapa lagi kalau bukan ketuanya. Apalagi ketua DPC PDIP Kota Cimahi saat ini adalah ketua DPC termuda dan terkasep menurut saya. Termuda dan terkasep. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Kang Agung Yudaswara. Beliau sangat berpengalaman menjadi anggota DPRD, sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Cimahi. Sehingga dipercaya oleh DPP, oleh Ibu Mega untuk menjadi ketua DPC. Nah, saya yakin rekomendasi dari PDIP ini akan keluar ke Kang Agung. Akan tetapi saya yakin Kang Agung atau PDIP akan mengunci di C2-nya. C1-nya siapa? Nah, C1-nya kalau pemirsa sekalian, sahabat sekalian menyimak apa yang tadi saya utarakan, nah, insya Allah
akan paham maksud saya. Nasionalis religius. Selanjutnya bahas Partai Demokrat. Partai Demokrat 6 kursi, 13% suara. Nah, Partai Demokrat kan kata saya tadi di awal juga itu sudah hampir fix berkoalisi dengan Partai Golkar, mengusung Pak Dik-Dik. Tinggal wakilnya. Wakilnya siapa? Bisa kemungkinan di internal Partai Golkar, bisa di internal Partai Demokrat. Kalau internal Partai Demokrat, bisa Pak Edi Kanedi, bisa Pak Agung Budi Santoso. Pak Agung Budi Santoso jangan dianggap remeh. Beliau, waduh, politisi senior di Partai Demokrat. Malahan pengurus DPP. Pernah jadi bendahara umum DPP Partai Demokrat beliau itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas Partai Nasdem nih. Partai Nasdem. Partai Nasdem yang berpotensi untuk dicalonkan ialah Bapak Haji Endang Sahri. Beliau adalah ketua DPD-nya. Ketua DPD Kota Cimahi. Usia beliau 61 tahun. Dan perlu dicatat, Pak Haji Endang Sahri ini luar biasa mendapatkan suara yang sangat signifikan. Gitu. Bisa disebutkan memperoleh suara terbanyak calon dengan perolehan suara terbanyak dari semua calon. Bukannya di dalam Partai Nasdem saja, tapi di seluruh partai itu Pak Haji Endang Sahri terbanyak itu. Akan tetapi tinggal berani tidak Pak Haji Endang Sahri mencalonkan menjadi C1 atau C2. Atau hanya partainya mendukung saja calon-calon yang tadi disebutkan. Mendukung Pak Dik-Dik bisa. Mendukung Pak Arief bisa. Atau ternyata mendukung Pengatiana bisa. Nah, kemudian partai yang akan kita bahas selanjutnya ialah Partai Gerindra. Partai Gerindra itu mempunyai 5 kursi atau 11% kursi di DPRD Kota Cimahi. Nah, calon yang akan diusung oleh Partai Gerindra itu dulu santer adalah Pengatiana. Namun karena Pengatiana tidak ikut mencalonkan menjadi anggota legislatif, sehingga Partai Gerindra berubah pikiran gitu. Meninggalkan kader yang sudah berkeringat puguh berjuang membesarkan partai di pemilu kemarin. Nah, salah satunya siapa? Calon yang berpotensi dari Partai Gerindra. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Irma, istrinya Pak Haji Bambang Purnomo, ya. Karena Ibu Dr. Irma ini ialah calon yang pernah dimajukan dalam pilkada sebelumnya, berpasangan dengan Kang Asep Hadad almarhum, gitu ya. Dan terakhir yang akan kita bahas ialah Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa itu jauh-jauh hari saya sudah mendengar bahwa PKB akan mencalonkan kader yang berkeringat di pemilu 2024. Para warga Cimahi, dari sekian banyak ini, partai yang tadi saya sebutkan, dan dari para calon yang tadi saya sebutkan, saya memprediksi bahwa di Cimahi ini pada pilkada tahun ini hanya akan muncul 3 pasang calon. Yang pertama, Bapak Dik-Dik, itu koalisi antara Golkar dan Demokrat plus partai tambahan lainnya. Yang kedua adalah Bapak Haji Arief, itu hasil koalisi antara Nasionalis Religius dan partai berikutnya, gitu ya, partai pendukung berikutnya. Dan yang ketiga, yakni Pengatiana. Wallahu alam Pengatiana dari partai politik atau dari jalur perorangan. Nah, para sekalian, karena ini durasinya sebetulnya pendek, saya pun, udah terlalu malam, capek. Jadi hanya sekedar menginformasikan saja kepada hadirin sekalian, para calon kepala daerah di Kota Cimahi yang akan bertarung di Pilkada tahun 2024 ini, gitu ya. Jadi tinggal kita lihat nanti dinamika partai politik seperti apa, hasilnya seperti apa, dan siapa yang akan ternyata diusung oleh partai politik. Tapi saya yakin, catat saja, bakal 3 pasang, insya Allah. Bakal 3 pasang. Dan siapa pemenangnya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, gitu ya. Nah, itu saja konten malam hari ini, konten kali ini hanya sebatas informasi saja. Dan jika ada kesalahan, namanya juga baru prediksi. Dan info-info A1, info-info yang saya terima juga itu info yang namanya juga info politik, gitu ya. Jadi kan politik sangat dinamis, bisa saja sekarang A, besok B. Cuman per hari ini itu, insya Allah 3 pasang. Demikian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.